Setiap kali datang pesantren saya selalu merasa berbahagia karena di pesantren selalu mengingatkan saya bagaimana menjaga akhlakul karimah, bagaimana belajar dalam sanad yang jelas, dan bagaimana menjadi santri yang baik yang bisa membanggakan guru-guru kita. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ma ba'du. Yang mulia dan kita muliakan bersama Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, Ketua Umum PBNU, Kiai Haji Nurul Yakin, Rais Syuriah PBNU, Kiai Haji Sofyan Yahya, Pengasuh Pondok Pesantren Darul Ma'arif, para kiai, para bunyai, jamaah muslimat yang kami muliakan, adik-adik santri yang saya banggakan, dan tak lupa Gus Ulun, Sekretaris RMI PBNU, sekaligus pengurus Sakap Santren, dan teman-teman dari Lakpesdam. Setiap kali datang pesantren saya selalu merasa berbahagia, karena di pesantren selalu mengingatkan saya bagaimana menjaga akhlakul karimah, bagaimana belajar dalam sanad yang jelas, dan bagaimana menjadi santri yang baik yang bisa membanggakan guru-guru kita. Tadi Gus Ulun sudah menyampaikan tentang kampanye Pesantrenku Aman yang kali ini merupakan kampanye ke-25 yang dilaksanakan sejak awal atau minggu pertama bulan Juni 2026 kemarin. Artinya bahwa ada keprihatinan serius, keprihatinan mendalam bagaimana pesantren bisa kembali menjadi tempat yang aman. Walaupun kekerasan yang terjadi di pesantren sangat sedikit, ini bukan masalah angka, tetapi masalah manusia, masalah anak-anak kita. Nah, RMI PBNU memang sejak awal mendapatkan amanah dari Gus Yahya, bagaimana bisa menyusun program besar untuk mendorong pesantren bisa relevan dengan perkembangan mutaakhir. Ini merupakan pekerjaan yang tidak mudah, karena di satu sisi kita tahu pesantren harus dan wajib menjaga tradisi keilmuan, tradisi amaliyah sebagai wujud pelaksanaan al-muhafadah alal qadimis sholih. Sementara pada sisi yang lain kita dituntut untuk melahirkan lulusan, melahirkan dan membimbing para santri agar relevan dengan kebutuhan umat, dengan kebutuhan bangsa sesuai dengan dinamika mutaakhir. Maka dalam jangka pendek RMI kemudian terlibat aktif dalam ikhtiar mewujudkan pesantrenku aman untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi di pesantren. Tetapi pada sisi yang lain, kita tidak boleh terlena hanya fokus pada penyelesaian masalah yang terjadi. Kita penting mewujudkan mimpi-mimpi indah agar pesantren bisa relevan dengan perkembangan mutaakhir. Karena itu RMI melalui serangkaian diskusi, serangkaian halakoh, telah merumuskan program besar yakni transformasi pesantren yang meliputi 6 klaster. Yang pertama transformasi pengasuhan. Ini jangan dikaburkan dengan transformasi pengasuh. Tetapi pola, fungsi, dan peran mendidik santri itu yang membutuhkan transformasi, membutuhkan perubahan bagaimana agar santri nyaman, aman, senang belajar di pesantren. Yang kedua transformasi kurikulum. Di satu sisi kita harus merawat khasan intelektual pesantren, amalia pesantren, tetapi di sisi yang lain kita harus mampu menjawab perkembangan mutaakhir. Yang ketiga, transformasi sumber daya manusia. Bagaimana para musyrif dan musyrifah, para guru, khadimul ma'ahid memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan mutaakhir. Kemudian yang keempat, transformasi tata kelola manajemen pesantren. Yang kelima, transformasi kelembagaan, dan yang terakhir adalah transformasi infrastruktur. Dari serangkaian program itu alhamdulillah hari ini kami minta Gus Yahya nanti meluncurkan buku standar pesantren Indonesia yang berisi konsep-konsep pengembangan, praktik-praktik tentang bagaimana pesantren harus bertransformasi. Kemudian yang kedua, kami mohon nanti juga untuk menandatangani MOU antara PBNU dengan Inkindo yang akan mengikat
Inkindu bersama PBNU untuk memberikan layanan konsultansi pada pesantren bagaimana membuat layout tata letak pesantren, konstruksi bangunan di pesantren agar tidak hanya kuat dan kokoh tetapi juga menjadi ruang yang aman dan nyaman bagi santri ketika belajar di pesantren. Dan yang ketiga, kami mohon juga Gus Yahya nanti meluncurkan platform konsultansi infrastruktur pesantren yang nanti untuk langkah pertama insya Allah akan kita laksanakan di arena muktamar di Jombang. Di samping juga ada booth untuk konsultansi beasiswa. Nah, ibu-ibu muslimat dan bapak-bapak, adik-adik para santri, RMB setiap tahun membuka kesempatan bimbingan dan peluang beasiswa untuk belajar ke luar negeri maupun di dalam negeri. Tahun ini kita memberangkatkan santri ke Maroko, kemudian juga ke Mesir, dan sedang diproses bagaimana santri bisa belajar di Jerman. Nah, untuk kuliah di Jerman, para santri harus mampu berbahasa Jerman. Kita sedang membicarakan dengan lembaga kursus bahasa Jerman. Kalau kalian nanti mendapatkan sertifikat dari lembaga kursus yang diakui oleh pemerintah Jerman, maka kalian akan bisa belajar dengan beasiswa di Jerman. Nah, artinya ini merupakan proses yang tidak mudah tetapi harus kita laksanakan, dan dengan dukungan semua pihak kami yakin bahwa mimpi Gus Yahya tentang globalizing santri, mengirimkan santri kemanapun agar bisa belajar dengan baik dan nanti kembali ke Indonesia tetap sebagai santri, insya Allah akan bisa diwujudkan dengan baik. Nah, saya rasa ini sebagai sambutan. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih kepada Kiai Haji Sufyan Yahya yang telah berkenan menjadi tuan rumah kampanye Pesantrenku Aman yang ke-25 kali ini. Semoga semua yang kita lakukan menjadi amal soleh dan menandai ikatan persaudaraan kita fid dunya wal akhirah. Demikian saja, kalau ada hal-hal yang berkenan kami mohon maaf yang tiada terhingga. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.